Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan, seperti kuota internetnya. Lalu baterainya harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja. Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah Pelkat PA. Hari ini ditemani sama Kak Nana dan Kak Alda. Iya, adik-adik sudah siap di rumah untuk ibadah? Kak Alda sudah siap? Siap dong. Oke, tapi Kak, sebelum kita ibadah kita mau saat teduh dulu. Ya, mari adik-adik kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik gimana nih kabarnya? Sudah 2021. Iya, 2021. Kita semakin sehat, semangat, dan tentunya semakin setia sama Tuhan Yesus. Benar nggak, Kak? Benar, harus pasti. Iya. Yuk kita berdiri karena kita mau menyanyi lagu Mas PA. Mereka yang melayani sampai ke pelosok dunia, ujung kekasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tentang ladang Tuhan, kami kunjung berkumpul riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke, adik-adik yang di rumah hari ini merasa senang atau enggak ya? Kalau Kak Alda hari ini senang enggak? Senang, Kak. Karena apa? Karena Yesus besertaku. Oh iya, karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Yuk, kakak mau ngajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 244, Hatiku Senang. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang,
Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih penyertaan-Mu hingga hari ini, sehingga kami dapat beribadah walaupun lewat daring Bapa. Serta ibadah ini dari awal ke tengah hingga akhir. Bila doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan bermazmur untuk Tuhan. Disiapkan Alkitabnya, kita akan sama-sama bermazmur. Dan pembacaan mazmur hari ini akan dibacakan oleh adik Beatrice dari sektor Haleluya. Mazmur 86 ayat 8 sampai 10. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Adik-adik, hari ini ada kesaksian pujian spesial dari siapa ya Kak ya? Betul sekali, yuk kita sama-sama saksikan. Nah Kak, sebelum kita mendengar firman Tuhan dari Kak Ruth Thomas Watt, kita Ya. mau menyanyi dari Kidung Ceria 215 dengan Hai Kawanku. Hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan datanglah, berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang waktunya kita mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita membaca, kita mau berdoa dulu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh kembali membaca sebagian daripada firman-Mu, dan boleh kami merenungkannya sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuntun dan bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti akan firman yang akan kami baca.
kami serahkan pembacaan Alkitab kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita mau membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Kita ulangi lagi ya, dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat ke-1 sampai yang ke-11 yang akan dibacakan oleh teman-teman kita. Shalom. Pembacaan kita pada hari ini terambil dalam kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 6. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Firman Tuhan hari ini, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengar bersama-sama. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar dan mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Tuhan Yesus mengubah air menjadi air anggur. Bacaan terdapat di dalam Injil Yohanes pasal kedua ayat 1 sampai yang ke-11. Pada waktu itu di kota Kana, provinsi Galilea, ada pesta perkawinan. Tuhan Yesus, ibunya, dan murid-muridnya diundang ke pesta perkawinan itu. Ibu Maria mendengar bahwa para pelayan sedang kekurangan minuman anggur. Minuman anggur habis, padahal masih ada tamunya. Ibu Maria ingin agar Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Ibu Maria menyuruh para pelayan untuk menuruti apa yang akan dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu agar mengisi penuh tempayan dengan air. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu mencedok kembali air yang dituang tadi. Air biasa itu berubah menjadi
air minuman anggur yang enak. Pelayan itu memberikannya kepada pemimpin pesta untuk dicicipi rasanya. Pemimpin pesta berkata kepada mempelai pria bahwa ini adalah anggur paling enak. Tuhan Yesus membuat mujizat yang pertama. Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Semua muridnya percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi kita sudah menyaksikan video tentang kisah air menjadi anggur yang sudah kita baca bersama-sama di dalam Injil Yohanes yang pasal kedua ayat 1 sampai 11. Di sini kakak hanya ingin menyimpulkan kejadian atau cerita yang sudah kita baca bersama-sama yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Peristiwa yang terjadi, air menjadi anggur, itu bukan peristiwa yang biasa. Bukan seperti sulap, simsalabim dari air putih yang biasa kita minum, tiba-tiba jadi air anggur. Bukan seperti itu. Ini ada suatu cerita, ada suatu kejadian yang sangat luar biasa yang mungkin tadi kita sudah saksikan di video. Jadi dalam peristiwa ini bukan hanya air putih kemudian jadi air anggur. Bukan seperti itu. Tapi ada sesuatu, ada kuasa Tuhan yang berlaku di dalam kejadian atau peristiwa yang kita saksikan bersama tadi. Kuasa Tuhan Yesus, dia bisa mengubah apa saja. Begitu juga dengan air menjadi air anggur, air biasa menjadi air anggur. Di sini kita mau sedikit kilas balik ya adik-adik. Kalau perkawinan yang terjadi di Israel itu tidak hanya satu hari seperti yang ada di sekitar kita. Kalau pesta itu cuma pasti satu hari satu malam. Tapi kalau di bangsa Israel, pesta apalagi pesta perkawinan itu terjadi selama 7 hari. Jadi kita bisa bayangkan kalau anggur itu habis di tengah-tengah entah hari ketiga, hari keempat, yang akan dipermalukan adalah yang punya pesta. Kita bisa bayangkan tamu masih banyak, ada makanan yang tersedia, kemudian mereka butuh minum. Dan memang di sana minumnya dengan anggur, tidak seperti di sini dengan air putih gitu ya. Di sana memang minumnya dengan minum anggur. Kita bisa bayangkan ketika sudah hidangan disediakan, butuh minum, tidak ada minumnya karena habis. Nah, ketika Tuhan Yesus hadir di situ pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus hadir di dalam pesta perkawinan yang ada di kota Kana. Tuhan Yesus bukan semata-mata hanya hadir di situ. Dan bukan memang ada hubungan famili, pasti kalau kita diundang pasti ada hubungan keluarga atau kita kenal dengan yang punya hajat istilahnya, yang punya pesta itu tadi. Tapi Tuhan Yesus juga mau ada maksud, ada yang Tuhan Yesus mau. Nah, ketika peristiwa ini terjadi, pesta berlangsung, semua senang, semua menikmati, apa yang terjadi? Pelayannya berkata kepada ibunya Tuhan Yesus tadi, airnya atau anggurnya habis. Lalu apa yang dilakukan? Ibu Tuhan Yesus bilang sama pelayan-pelayan tadi, siapkan air yang dalam tempayan. Biasanya kalau orang Israel itu di setiap rumah, di depan rumahnya mereka menyediakan tempayan-tempayan untuk membasuh kaki para tamu yang akan masuk ke rumah. Jadi para pelayan menyiapkan apa yang seperti yang diperintahkan oleh Ibu Maria tadi. Ibu Maria bilang kepada pelayan-pelayan, nanti turuti saja apa yang Tuhan Yesus bilang atau apa yang Tuhan Yesus mau. Jadi di sini para pelayan tadi taat. Dia tidak bertanya untuk apa atau kok harus begini dan begitu. Ketika kita taat, kita langsung melakukan, tidak menjawab. Ketika kita diperintah juga sama orang tua juga gitu. Ayo cepet, setelah selesai makan, piringnya dicuci. Saya sebentar lagi, mainannya asik, di gadgetnya asik. Itu namanya tidak taat. Seperti yang dilakukan oleh para pelayan. Ketika Ibu Tuhan Yesus tadi, Ibu Maria bilang, ayo siapkan tempayan-tempayan. Nanti kalau Tuhan Yesus bilang seperti ini, ikuti saja. Nah, itu adalah ketaatan dari para pelayan tadi. Dia menyiapkan tempayan-tempayan yang besar tadi dengan
dengan air penuh. Karena memang tamunya masih banyak, pestanya baru hari ke-3, masih ada sisa 4 hari. Kemudian Tuhan Yesus dibilangi sama Ibu Maria, itu loh di belakang ada masalah. Ketika ada masalah kita harus respon. Ketika teman kita juga mengalami masalah, kita harus berempati. Tidak hanya bersimpati. Berempati berarti ikut atau mau menolong. Punya kerelaan hati untuk menolong. Nggak cuma ketika ibunya Tuhan Yesus bilang habis, ya sudah, terus mau diapain? Nggak seperti itu jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin siapkan. Ketika ngomong sama para pelayan, siapkan airnya, sudah disediakan, sudah disiapkan. Tuhan Yesus bilang, sekarang cedoklah, terus ambil, bawa kepada pemimpin pesta. Ada yang bertanggung jawab di dalam pesta. Kemudian dibawa dari pelayan tadi, diambil, dibawa kepada pemimpin pesta. Yang terjadi apa? Anggurnya lebih enak daripada yang sebelumnya. Biasanya kalau di pesta-pesta, makanan yang terbaik dulu yang disajikan, baru kemudian yang kurang baik. Tapi ini justru yang baik kemudian yang terbaik yang disajikan oleh tuan rumah. Jadi dalam peristiwa ini bukan peristiwa yang biasa-biasa saja. Karena sudah menyiapkan anggur yang baik sekali, ternyata masih ada yang lebih baik yang akan dipersembahkan kepada para tamu. Di sini para pelayan yang punya hajat juga nggak merasa malu, bahkan mereka mendapat ujian ketika menikmati minuman yang ada. Di sini memang nggak mudah. Para pelayan mungkin ya, kalau kita disuruh orang tua kadang kita masih mungkin nggak jawab, tapi dalam hati, ngapain sih mama itu ngomong gini, ngapain sih papa ngomong gitu. Tapi ketika kita mau taat seperti para pelayan tadi, tanpa membantah atau menjawab, ketika kita mendapat perintah, apa yang terjadi? Kuasa Allah bekerja. Dan kita mau mengandalkan kuasa Tuhan Yesus, bukan kekuatan kita sendiri. Contohnya ketika kita menghadapi ulangan atau ujian, kita sudah belajar mati-matian, tapi tanpa berdoa, adik-adik yakin bisa berhasil? Itu tidak. Kalau kita cuma belajar, aku yakin dengan aku belajar 3 hari berturut-turut sampai nggak tidur, aku pasti berhasil. Itu namanya kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tapi ketika kita mau mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap aktivitas kita, setiap kegiatan apapun yang kita lakukan, kita akan berhasil. Jadi peristiwa, memang mujizat ini adalah mujizat yang pertama. Perkawinan di Kana adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Tapi bukan semata-mata sesuatu yang biasa-biasa saja. Kita mau belajar ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, bahwa kita itu lebih mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika kita berdoa atau berusaha, ditambah berdoa sama dengan berhasil. Jadi kita punya rumus sekarang ya, berdoa, belajar, menjadi berhasil. Tidak bisa berdoa saja sama dengan berhasil, bisa. Berdoa saja berhasil juga nggak bisa. Tetapi berdoa, berusaha, belajar sama dengan pasti kita berhasil. Karena berdoa itu kita melibatkan Tuhan Yesus. Kita mengandalkan Tuhan Yesus, bukan kekuatan diri kita sendiri. Memang tidak mudah. Kadang kita merasa kepintaran kita yang kita peroleh itu kita. Padahal tidak seperti itu. Kita dapat akal budi dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Kita bisa berpikir, kita bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Itu semua karena Tuhan Yesus. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap langkah kehidupan kita. Apalagi di saat-saat seperti ini, di masa-masa pandemi yang semuanya serba terbatas. Kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa saling bertatap muka. Itu semua sangat membosankan. Adik-adik pasti ada di rumah kegiatannya.
biasanya bisa bersekolah, bertemu sama teman-teman, bertemu bapak ibu guru, mungkin bertemu bapak ibu gurunya bisa, tapi lewat online, secara Zoom atau apapun yang dilakukan oleh bapak ibu guru. Tapi dengan teman-teman, paling video call atau telepon sama temannya, tapi tidak bisa bertatap muka seperti dulu, bisa bermain bersama teman-teman, bisa melakukan aktivitas bersama teman-teman. Jadi di sini ada 3 sikap yang harus kita teladani dari peristiwa perkawinan di Kana. Yaitu pertama, menolong, seperti Tuhan Yesus lakukan. Dia menolong. Ketika ibunya bilang ada masalah, Tuhan Yesus langsung merespon. Apa yang bisa saya bantu? Atau apa yang bisa saya berikan? Kita harus menolong. Kita ketika teman curhat, istilahnya kalau sekarang ya, teman curhat. Kalaupun kita tidak bisa menolong, kita doakan teman kita tadi. Entah masalahnya apa, kita doakan. Kalaupun kita tidak bisa memberi solusi, tidak bisa menolong. Yang kedua, kita belajar dari para pelayan adalah ketaatan. Ketika Ibu Tuhan Yesus tadi bilang, siapkan air dalam tempayan, dia tidak nanya, terus ini nanti buat apa, ini diapain, ini gimana? Ya, dia cuma menyiapkan karena dia pelayan. Kita ini semua pelayan. Ketika Tuhan Yesus mau memberi kita perintah melalui firman Tuhan, kita mau belajar taat. Kemudian yang ketiga adalah kasih. Tanpa kasih kita tidak mungkin mau menolong dan tidak mungkin kita bisa taat. Jadi dari 3 sikap tadi kita mau lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama menolong, yang kedua taat, dan yang ketiga adalah kasih. Jadi dari peristiwa perkawinan di Kana kita mau belajar menjadi anak-anak yang bisa menolong, suka menolong. Ketika orang lain berkeluh kesah, kita mau menjadi anak-anak yang mudah berempati. Tidak, itu kan masalahmu, bukan masalah saya. Tidak seperti itu. Juga kita mau belajar taat. Memang tidak mudah. Jadi anak-anak yang taat tidak mudah. Ketika kita dapat perintah dari orang tua, ayo belajar, sudah waktunya ini. Nah, belajarnya lewat gadget sekarang. Tidak lewat buku lagi, sudah lewat gadget semuanya, lewat HP. Tapi benar-benar dipergunakan dengan baik. Gadget itu nggak cuma untuk game-game yang tidak penting. Kita bisa aplikasi game-game yang sangat bermanfaat untuk menunjang pelajaran kita. Entah itu game matematika, pengetahuan umum, kan ada. Itu bisa dipergunakan. Kemudian kasih. Seorang yang tidak memiliki kasih, dia tidak akan menolong dan tidak akan taat. Ketika kita memiliki kasih Tuhan Yesus kan sudah sangat mengasihi kita. Nah, ini kita praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi kakak berharap pada hari ini kita mau mengandalkan kuasa Tuhan Yesus dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun yang kita hadapi. Demikian adik-adik yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ruth tadi bercerita tentang kita harus mengandalkan kuasanya siapa, Kak? Tuhan Yesus. Iya, benar sekali. Untuk itu kita mau menyanyikan lagu Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan pun berperan dalamnya.
hati dan pikiran kita untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami boleh bersyukur untuk anugerah Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kami seminggu yang sudah kami lalui. Tuhan, terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu kepada kami semua. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat firman yang sudah kami baca dan kami dengar dan renungkan bersama-sama, bahwa kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau tahu Tuhan, tanpa Engkau apalah kami ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan selalu mau menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami juga mohon pertolongan agar wabah COVID-19 yang sedang melanda di Indonesia maupun di setiap negara Tuhan, terutama di Jawa Timur dan di kota kami Sidoarjo. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Kiranya Tuhan mau campur tangan dalam setiap peristiwa yang terjadi Tuhan, sehingga kami boleh lebih kuat dalam keadaan seperti ini Tuhan, dalam masa pandemi yang semuanya serba sulit Tuhan. Kami tahu ini tidak mudah untuk kami lewati, tapi bersama Tuhan kami mampu melewati ini semua. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang sakit, yang berduka atau yang mengalami musibah, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami tidak bisa menjangkau mereka Tuhan, tapi Tuhan bisa menjangkau mereka. Tuhan mau hiburkan yang sedang bersedih, Tuhan mau sembuhkan yang sakit. Tuhan juga mau beri pertolongan bagi mereka yang mengalami musibah Tuhan, sehingga mereka boleh melanjutkan kehidupan mereka selanjutnya Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga mau berdoa bagi dokter, perawat, tenaga medis yang berada di rumah sakit dan dimanapun Tuhan tempatkan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan mau beri mereka kekuatan, kesehatan fisik yang baik, sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat dalam setiap aktivitas, dalam segala penyembuhan yang harus terjadi Tuhan. Engkau tahu keadaan saat ini sangat tidak menguntungkan Tuhan bagi para dokter, para perawat dan tenaga medis Tuhan. Kiranya Tuhan mau beri kekuatan yang ekstra buat mereka Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat para pendeta yang berada di gereja kami di GPIB Bethesda Sidoarjo yang sudah Tuhan tempatkan, beserta keluarga mereka masing-masing. Tuhan mau beri kekuatan, kesehatan, hikmat dan akal budi, sehingga mereka senantiasa dapat membimbing dan memimpin kami Tuhan jemaat-Mu. Tuhan juga kami berdoa buat presbiter, komisi, pengurus pelkat, kakak layan, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan mau beri kami juga kekuatan, kesehatan, hikmat dan akal budi, sehingga kami mau menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia Tuhan di dalam masa-masa yang sulit ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik layan kami yang dimana mereka masih harus belajar secara daring, secara online Tuhan. Mungkin mereka ada saatnya bosan Tuhan. Kami tahu ini tidak mudah bagi mereka, juga bagi para bapak ibu guru Tuhan dalam memberi pelajaran. Kami tahu masa-masa ini sulit, tapi kami yakin dan percaya ketika adik-adik mengandalkan Tuhan Yesus, mereka boleh dengan sukacita, dengan semangat belajar, mereka masih boleh belajar di rumah mereka masing-masing dan didampingi oleh orang tua mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua adik layan kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus mau beri mereka kesabaran, kekuatan, kesehatan, sehingga mampu mendidik anak-anak layan kami dengan baik dan mendampingi mereka di masa pandemi ini, dalam hal belajar, dalam hal beribadah, dan apapun aktivitas yang mereka lakukan di dalam keluarga. Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami yang kurang sempurna ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang sudah mengajar kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Adik-adik, saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan yang didasari dari ayat persembahan 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, adik-adik, kita akan berikan persembahan sambil memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk memberi persembahan. Engkau berkati persembahan kami ini ya Tuhan, supaya menjadi berkat untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah hampir selesai. Tapi sebelum itu kita mau menyanyi lagu Kidung Ceria 269, Tinggallah Dalam Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita akan ucapkan terima kasih kepada Kak Ruth Thomasowa yang sudah membawakan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati Kak Ruth dan pelayanannya. Juga kepada Pak Noel sudah mengiringi ibadah hari ini, terus memberkati. Terima kasih juga untuk para evangelis kakak-kakak layan PKPA yang sudah memberikan kesaksian
bagian kesaksian pujiannya bisa menghubungi kakak-kakak layan ya, kakak tunggu. Dan juga terima kasih kepada adik-adik yang sudah membacakan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk adik Beatrice yang sudah membacakan Mazmur di ibadah kita hari ini. Terima kasih kepada Kak Nana yang sudah melayani hari ini. Sama-sama, terima kasih juga Kak Alda. Nah, adik-adik terima kasih ya sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Ada satu lagi. Di minggu ini ada aktivitas, betul ya Kak? Iya, ada aktivitas. Kak. Aktivitasnya adalah menghafalkan ayat yang terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6. dicatat, diingat-ingat, dihafalkan, lalu direkam di video ya, dikirim ke Kak Diva untuk kelas AK dan Ke Kak Dumas di kelas AT. benar sekali, kakak tunggu sampai hari Senin ya, jangan lupa videonya dikirim. Ingat tadi apa aktivitas?